Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai bioteknologi. Yuk, mari kita simak. Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio itu adalah makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah teknik yang diterapkan. Jadi, apa sih bioteknologi itu? Nah, bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam mengolah suatu bahan dengan memanfaatkan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan pengertian bioteknologi tersebut, maka terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi. Yang pertama yaitu penggunaan agen biologi, lalu menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu seperti sitologi, fisiologi, mikrobiologi, biologi molekuler, genetika, dan biokimia. Nah, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu dalam bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara langsung dan dilakukan dengan cara atau proses yang sederhana. Sedangkan bioteknologi modern memakai makhluk hidup dan komponennya. Kemudian sudah menggunakan teknik-teknik modern dalam penerapannya. Itu merupakan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional. Sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Nah, biasanya bioteknologi konvensional ini diterapkan dalam proses pembuatan produk makanan, yaitu proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme yang berperan. Nah, contoh produk makanan dari hasil fermentasi di sini ada tape. Nah, mikroorganisme yang berperannya ini bisa fungi, jamur, atau bisa juga bakteri. Nah, tape ini dia menggunakan peranan ragi atau jamur dari Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan roti juga sama, dia menggunakan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Untuk pembuatan tempe, kita menggunakan ragi yaitu jamur Rhizopus oryzae, sedangkan kecap menggunakan ragi atau jamur Aspergillus wenti. Untuk pembuatan oncom menggunakan ragi atau jamur Neospora cytophila. Dan untuk pembuatan minuman yogurt, kita menggunakan bakteri, ada dua jenis bakteri yang berperan, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sedangkan dalam pembuatan sari kelapa atau nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Dan dalam pembuatan keju menggunakan peranan bakteri Lactobacillus casei. Sedangkan dalam pembuatan mentega menggunakan peranan Streptococcus lactis. Nah, itu adalah beberapa mikroorganisme yang berperan secara menguntungkan untuk menghasilkan produk-produk makanan baru yang tentunya dalam prosesnya ini akan mempermudah kita dalam proses pencernaan. Nah, kemudian untuk bioteknologi modern ini ada apa saja? Nah, bioteknologi modern di sini dibagi menjadi 3 bidang, yaitu pertama bidang pertanian, dan yang kedua bidang peternakan, sedangkan yang ketiga adalah bidang kedokteran. Di bidang pertanian ada apa saja? Ya, ada radiasi, lalu ada hidroponik, kultur jaringan, dan rekayasa genetika. Sedangkan di bidang peternakan ada inseminasi buatan dan biogas. Di bidang kedokteran akan ada insulin buatan, bayi tabung, serta cloning. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yuk, mari kita simak. Radiasi. Nah, perhatikan gambar berikut.
Apa itu radiasi dan kenapa radiasi dilakukan? Jadi radiasi ini dilakukan untuk mengawetkan makanan serta menghambat pertunasan dan menunda pematangan buah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dalam komoditi ekspor dan impor barang-barang makanan. Jadi untuk kita dapat menikmati makanan atau buah-buahan atau sayuran dari luar negeri yang proses pengirimannya membutuhkan waktu yang lama agar tidak cepat busuk, tidak cepat basi, tidak cepat berjamur, maka di sini menggunakan proses radiasi sehingga makanan menjadi lebih awet. Nah, itu adalah keuntungan dengan penerapan radiasi. Selanjutnya, hidroponik. Nah, hidroponik ini adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Nah, tanahnya diganti dengan menggunakan media yaitu bisa kerikil, serpihan genteng, pasir, atau lain-lainnya. Nah, hidroponik ini biasanya digunakan pada daerah yang memiliki keterbatasan lahan untuk bercocok tanam. Contohnya di perkotaan, kita sudah jarang sekali menemukan lahan terbuka. Nah, maka bisa kita terapkan hidroponik ini. Nah, tahapan hidroponik itu bagaimana? Yang pertama kita tahap penyiapan media tanam, kemudian penyemaian, penyapihan, penanaman, pemeliharaan, kemudian panen. Nah, hidroponik ini dibagi menjadi dua jenis. Ada hidroponik secara horizontal, seperti pada gambar berikut, dan ada juga hidroponik secara vertikal, seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah jenis hidroponik. Biasanya kita menggunakan pipa-pipa paralon, kemudian kita lubangi di tiap pipanya, kita rangkai seperti ini. Lalu kita gunakan medianya bisa menggunakan kerikil, serpihan genting, atau pasir. Nah, ini juga ada siklus udara dan perairannya, lalu kita tanam. Biasanya tanaman yang digunakan ini tanaman sayur-sayuran ataupun tanaman hias yang ukurannya tidak besar. Itu adalah mengenai hidroponik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Apa itu totipotensi? Yaitu satu sel dapat berkembang menjadi tumbuhan lengkap. Sehingga sekelompok sel atau jaringan tumbuhan yang diisolasi di dalam media tanam yang aseptik atau steril dapat memperbanyak diri menghasilkan banyak tumbuhan baru. Nah, tahapan kultur jaringan itu apa saja sih? Pertama, explant, lalu kalus, dan plantlet. Nah, bagaimana? Kenapa sih kultur jaringan dilakukan? Karena di sini ada beberapa keuntungan, yaitu pertama, sifat keturunan akan sama dengan induknya. Lalu hasilnya akan sangat banyak dalam waktu yang cepat. Lalu dia juga akan bebas hama karena dilakukan pada media yang steril. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan kultur jaringan. Pertama, kita ambil explantnya terlebih dahulu pada tanaman yang akan kita tentukan. Nah, misalkan kita ambil 1 kali 1 cm dari beberapa sel pada tumbuhan berikut. Lalu kita ekstrak, si eksplantnya itu ditanam dalam media, biasanya media agar-agar. Kenapa kita menggunakan media agar-agar? Karena di dalam agar-agar tersebut mengandung beberapa unsur makro dan unsur mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan si jaringan pada tumbuhan ini. Nah, ini harus steril ya tempatnya. Biasanya dilakukan di laboratorium. Lalu setelah kita tunggu beberapa hari, maka akan terbentuklah kalus. Nah, ini terbentuk akar, lalu terbentuklah plantlet, yaitu kalus yang tumbuh dan berkembang. Nah, kalau udah seperti ini, berbentuk plantlet, maka ini bisa kita pindahkan ke medium tanah. Nah, ini hasilnya dari beberapa sel atau dari satu jaringan yang kita ekstrak, yang kita potong, ini bisa menghasilkan ribuan tanaman baru dengan waktu yang relatif sangat singkat. Dibandingkan kita hanya menanam menggunakan biji saja, itu membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun sedikit. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari kultur jaringan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses manipulasi gen dengan cara pemindahan gen dari organisme lain yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul. Nah, organisme hasil dari rekayasa genetika ini disebut dengan organisme transgenik. Ini adalah contoh penerapan pembuatan
organisme transgenik dengan proses rekayasa genetika. Nah, kita misalkan mau buat tanaman yang tahan hama. Nah, di sini biasanya kita menggabungkan dua gen. Pertama, ini kita ambil gen dari sel tumbuhan yang akan kita buat menjadi unggul, misalkan unggul dengan tahan hama. Kemudian kita ekstrak DNA-nya, lalu kita gunakan bakteri. Nah, bakteri ini kita potong DNA-nya, lalu kita sisipkan dengan DNA tanaman. Nah, kemudian terbentuklah sel tanaman yang sudah terkandung DNA bakteri untuk agar dia tahan hama. Nah, lalu kita ekstrak di jaringan kulturnya. Nah, setelah banyak tumbuh, nah ini berarti menggunakan proses kultur jaringan ya. Nah, kalau sudah tumbuh menjadi plantlet, kita pindahkan ke tanah. Nah, maka dia akan berkembang menjadi tanaman yang unggul, yaitu tahan hama. Itu adalah proses rekayasa genetika. Selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses fertilisasi atau pembuahan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, inseminasi buatan ini biasanya dilakukan pada hewan-hewan ternak seperti sapi. Kenapa sih dilakukan? Nah, karena inseminasi buatan ini memiliki kelebihan, yaitu sperma dari hewan pejantan yang unggul dapat disimpan. Selain itu, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan dapat meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Nah, caranya begini, kita ambil sperma dari sapi jantan yang unggul. Kemudian dengan bantuan manusia, ini kita menggunakan jarum yang sangat panjang. Nah, kita masukkan ke rahim atau ke tuba falopi dari si sapi betina. Nah, otomatis ini berarti pembuahannya dibantu oleh manusia. Nah, jadi nanti si ovum dari sapi betina ini akan mendapatkan sperma yang unggul yang sudah diseleksi oleh manusia. Nanti hasil keturunannya misalkan susunya akan menghasilkan susu yang banyak produksinya, atau dagingnya menjadi daging yang banyak. Nah, itu tergantung kebutuhan dari pasar. Itu adalah penggunaan inseminasi buatan. Kemudian ada biogas. Apa itu biogas? Nah, biogas ini adalah pemanfaatan gas yang berasal dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari kotoran hewan atau bisa juga dari kotoran manusia. Kotoran sapi yang ada pada peternakan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gas yang digunakan untuk bahan bakar kompor. Nah, gas yang dihasilkan adalah gas metana dari hasil aktivitas bakteri metana yang hidup pada kotoran sapi. Jadi prosesnya ini biasanya di peternakan sapi, feses-fesesnya dikumpulkan, kemudian kita masukkan ke suatu tabung yaitu biodigester. Nah, di tabung ini yang tertutup, nanti ternyata di kotoran sapi yang masih hangat itu banyak sekali bakteri metana. Nah, maka bakteri metana ini akan menghasilkan gas metan. Nah, nanti yang akan dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah-rumah penduduk untuk gas sebagai bahan bakar kompor. Apinya bagus, dia berwarna biru. Selain itu bisa juga digunakan untuk bahan bakar penyalaan lampu. Nah, sisanya ampas dari bakteri yang sudah tidak bisa digunakan, maka dia bisa kita gunakan untuk pupuk, ya, pupuk kompos. Lalu dia akan menumbuh suburkan tanaman. Lalu tanaman tersebut akan menjadi makanan si sapi dan sapinya akan mengeluarkan kotoran lagi, lalu akan memproduksi biogas kembali. Nah, itu adalah proses dari pembuatan biogas. Kemudian insulin buatan. Insulin buatan ini adalah proses pembuatan insulin. Insulin itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, dia ini untuk mencegah penyakit diabetes atau kencing manis. Yaitu gimana caranya kita membuat insulin buatan dengan proses rekayasa genetika, di mana gen pembentuk insulin dari sel pankreas manusia dimasukkan ke dalam gen bakteri, sehingga bakteri akan menghasilkan insulin manusia untuk mengobati diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, langkahnya ini, kita ekstrak dari sel manusia, yaitu dari pankreas. Nah, gennya kita ambil, lalu kita juga menggunakan bakteri Escherichia coli
Nah, DNA-nya ini berbentuk plasmid atau cincin atau lingkaran. Nah, ini kita potong, kemudian kita sisipkan gen insulin tersebut yang diambil dari pankreas tadi. Nah, ini di satu penyatuan DNA, kalau udah menyambung menjadi satu, baru kita masukin lagi ke dalam bakteri tersebut. Kenapa kita menggunakan medium bakteri? Selain bentuk DNA-nya mudah untuk disisipkan atau digabungkan karena bentuknya plasmid, dia juga untuk reproduksinya sangat cepat. Nah, dia dengan cara membelah diri menghasilkan banyak sekali bakteri yang nantinya ini akan diekstrak, maka terbentuklah insulin buatan untuk mengobati para penderita kencing manis. Selanjutnya ada bayi tabung. Bayi tabung adalah proses fertilisasi yang dilakukan secara eksternal di luar tubuh ibu, yaitu dilakukan di laboratorium. Nah, bayi tabung ini kenapa dilakukan? Karena terjadi pada pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan. Nah, untuk menanggulanginya maka dilakukanlah bayi tabung. Syaratnya apa? Nah, syarat melakukan bayi tabung yaitu dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Dan embrio hasil fertilisasi tersebut harus ditanam di rahim ibu yang sah, tidak boleh di wanita lain. Bagaimana prosesnya? Nah, ini biasanya ibu sebelum melakukan bayi tabung, dia melakukan treatment dulu untuk peningkatan hormon. Nah, kemudian biasanya ovum itu dalam sekali dihasilkan hanya satu. Nah, karena dengan treatment peningkatan hormon, biasanya dihasilkannya nanti bisa menghasilkan beberapa ovum. Kenapa harus seperti ini? Untuk mencegah terjadinya proses kegagalan, jadi masih ada ovum cadangan. Lalu kita ambil nih proses ovumnya, jadi nanti disuntik pakai alat yang panjang, diambil, lalu sperma juga sudah dikeluarkan, nanti digabungkan antara sperma dan ovum ini di dalam laboratorium, yaitu di cawan Petri. Nah, karena ukurannya sangat kecil, maka prosesnya menggunakan bantuan mikroskop. Lalu, setelah berhasil pembuahan, menyatulah sperma dan ovum, terbentuklah zigot, lalu zigot berkembang menjadi embrio. Nah, ternyata sudah terbentuk embrionya ini benar-benar berhasil berkembang dengan sempurna, maka si embrio tersebut ditanam kembali pada dinding rahim pada ibu yang bersangkutan. Nah, berarti ibu tersebut akan melakukan hamil seperti biasa dan melahirkan seperti biasa. Itu adalah proses bayi tabung. Hanya fertilisasinya saja yang dilakukan di luar tubuh. Selanjutnya, cloning. Cloning adalah salah satu rekayasa genetika yang bertujuan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik. Nah, konsep cloning ini didasarkan pada prinsip bahwa pada setiap makhluk hidup memiliki kemampuan totipotensi, yang berarti setiap sel memiliki kemampuan untuk menjadi sebuah individu. Prosesnya bagaimana? Nah, ini adalah salah satu keberhasilan dalam proses cloning adalah domba Dolly. Nah, ini pertama kita ambil 2 spesies domba yang berbeda. Spesies domba yang A ini kita ambil dari sel tubuh ya, bukan dari sel kelamin, bebas dari mana aja. Contohnya ini kita ambil dari sel kelenjar mamainya. Kemudian yang kita ambil ini cuma hanya intinya saja atau nukleusnya saja. Sedangkan domba jenis B ini kita ambil sel telurnya. Nah, inti sel telurnya kita hilangkan, lalu kita gabungkan inti sel telur yang tadi intinya sudah dihilangkan, ini disatukan dengan nukleus dari kelenjar mamai yang tadi sudah diambil. Nah, maka dia menyatu nih menjadi satu sel, lalu dia berkembang ternyata menjadi embrio. Nah, setelah berkembang menjadi embrio, maka dia dimasukkan lagi ke dalam rahim domba spesies B yang ini. Nah, nanti maka dihasilkanlah domba hasil cloning yang identik atau sama persis sifatnya dengan domba A atau domba B. Nah, jawabannya adalah domba spesies A. Kenapa? Karena yang menyumbangkan kromosom itu adalah si domba spesies A, karena dia menyumbangkan nukleus. Maka si domba ini akan sama persis sifatnya atau identik dengan domba spesies A. Nah, tapi pada kenyataannya Dolly ini membutuhkan
percobaan berulang-ulang kali hingga puluhan kali karena hasilnya selalu cacat. Akhirnya terbentuklah domba Dolly yang sempurna dan ternyata tidak lama kemudian domba Dolly ini ditembak mati. Kenapa? Karena setelah diteliti banyak sekali penyakit-penyakit yang terkandung di dalamnya. Itu adalah proses contoh pembuatan cloning pada domba. Nah, bagaimana penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia? Dengan penerapan bioteknologi, di sini ternyata menimbulkan dampak. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu meningkatkan produksi pangan, lalu dapat meningkatkan produksi peternakan, dapat meningkatkan mutu kesehatan, dan menghasilkan bahan bakar alternatif. Sedangkan, bagaimana dengan dampak negatif dari penerapan bioteknologi, yaitu dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat mengurangi plasma nutfah. Plasma nutfah itu apa? Yaitu keanekaragaman gen. Kemudian di bidang etika dan moral, sebagian masyarakat menganggap bahwa menyisipkan gen dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain ini bertentangan dengan agama, nilai budaya, dan melanggar hukum alam. Lalu di bidang sosial ekonomi menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara yang memanfaatkan bioteknologi dengan negara yang belum memanfaatkan bioteknologi. Sedangkan dampak di bidang kesehatan banyak ketakutan akan efek samping bagi tubuh dalam penggunaan rekayasa genetika di bidang kesehatan. Ya, itu adalah pembahasan kita mengenai bioteknologi, baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern dan dampak dari penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.